Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Kita lagi kuliah kita ya, statistik sosial ya. Hari ini kita akan mempelajari topik mengenai kurva normal ya, kurva normal ya. Nah, sekedar untuk mengingatkan ya bahwa pada kuliah sebelumnya kita sudah membahas mengenai karakteristik data ya, karakteristik data ya, bahwa data yang kita peroleh ya dari populasi atau sampel itu ya memiliki sifat ya atau karakteristik. Ada dua sifat atau karakteristik data ya. Ada yang tahu, masih ingat apa dua karakteristik data itu? Memusat, sifat data yang memusat. Satu lagi ya, sifat data yang menyebar ya, atau penyebaran data ya. Jadi itu dua sifat data ya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui di mana pusat data itu? Ada 3 cara untuk mengetahui di mana pusat data. Ada yang ingat? Modus, median, dan min. Ya, menggunakan modus, median, dan min. Ya, itu. Ya. Kalau untuk mengetahui seberapa jauh penyebaran data, kita menggunakan ada 3 cara. Apa saja itu? Jarak, varian, dan deviasi standar ya. Jadi itu ya apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, jadi sekali lagi bahwa data itu memiliki sifat memusat tapi sekaligus juga menyebar ya. Sifatnya dia memusat sekaligus tapi sekaligus juga menyebar ya. Nah, hari ini saya ingin menunjukkan dulu seperti apa sifat data yang memusat tapi sekaligus menyebar itu ya. Nah, umpama saya ingin melakukan penelitian dan ingin mengumpulkan data mengenai tinggi badan mahasiswa Mercu Buana ya. Jadi seluruh mahasiswa Mercu Buana ini saya ukur tinggi badannya ya, tinggi badannya. Dan saya catat datanya ya. Jadi kan berbeda-beda ya tinggi badannya itu ya. Nah, dan kemudian setiap data yang saya peroleh itu saya buat grafiknya ya. Jadi saya buat semacam ini, garis grafik. Garis grafik ya kan, ini tinggi badan ya, tinggi badan dalam sentimeter misalnya ya. Maka saya buat di sini misalnya 170, 175, 180, dan ini 160, 155, 150 dan seterusnya ya. Ya. Jadi ini garis tinggi badan dan senti ya. Nah, kemudian setiap mahasiswa ya yang tinggi badannya sudah saya ukur, saya letakkan kotak gitu ya, kotak. Misalnya kotak seperti ini yang mewakili mahasiswa. Misalnya si A tinggi badannya misal 165 cm, maka saya taruh kotaknya di situ. Ya, mungkin ini katakanlah kotak kardus atau box gitu ya. Dan saya tandai ini si A. Karena si A ini tinggi badan 165, maka saya taruh tepat di 165. Kemudian saya ukur lagi si B. Saya ambil kotak lagi kardus misalnya, box. Kemudian saya taruh lagi, misalnya dia tinggi badannya 170 ya. Maka berarti saya taruh di
atas 170 si B. Selanjutnya si C misalnya tinggi badannya 160, maka saya taruh lagi di sini 160. Si C. Kemudian katakanlah ada si D, ya, karena si D tinggi badannya juga 165. Karena 165 pas sisi ini, maka saya tumpuk di atas si A. Nah ini si D. Karena sama dia kan, maka saya tumpuk. Nah begitu seterusnya, ya begitu seterusnya, sehingga ini penuh dengan tumpukan. Ya. Katakanlah ini tumpukannya sudah meninggi, sudah tinggi. Katakanlah ini tumpukannya tinggi. Ini katakan ini tumpukan mahasiswa lain. Begitu juga yang mahasiswa saya yang lain juga saya tumpuk begitu. Begitu seterusnya. Nah gitu ya kira-kira. Nah jadi ini tumpukan banyak gitu. Mungkin ada ribuan atau ratusan. Nah kemudian tiap titik-titik yang puncak-puncaknya ini ya, itu saya hubungkan dengan suatu garis ya. Maka dia akan seperti menghasilkan bentuk seperti ini ya. Kira-kira seperti ini ya. Seperti itu. Jadi anggaplah ini terhubung semua gitu ya, artinya ini terhubung gitu ya. Titiknya yang di atasnya terhubung. Jadi kalau digambarkan seperti ini, nah, seperti ini ya. Jadi setiap puncaknya terhubung. Saya nggak bagus gambar, coba anggaplah seperti ini. Nah, kira-kira bentuk seperti apa itu ya? Menghasilkan bentuk seperti apa? Ini bentuk apa ini? Memang gunung seperti itu bentuknya? Pasti seperti itu terus? Enggak. Itu apa itu? Lebih tepatnya. Jadi dia berbentuk lonceng sebenarnya, lonceng. Jadi menghasil berbentuk lonceng. Lonceng. Nah, saya pernah lihat lonceng, kan tahu kan loncengnya? Iya Pak. Nah, jadi Anda perhatikan lagi bahwa jadi ini bentuknya lonceng, tapi sebetulnya kurva, ya. Kurva. Nah, kalau Anda perhatikan ya, kurva ini atau yang berbentuk lonceng ini, ya, di bagian mana yang tumpukannya paling tinggi? Tengah, betul ya, di bagian tengah. Jadi di bagian tengah ini tumpukan paling tinggi. Jadi ini paling tinggi. Nah kebetulan berarti yang tengah ini tumpukan paling tinggi itu ada di angka 165 cm. Berarti 165 cm ini adalah nilai yang paling banyak ditemukan karena tumpukan paling tinggi. Maka disebut dengan modus karena nilai paling banyak. Berarti di tengahnya adalah modus. Ya. Tapi sekaligus dia juga jadi median, ya.
Dia paling banyak ditemukan, tetapi juga jadi median. Karena di persis di tengah. Karena median itu ada nilai tengah. Ya, jadi modus median. Dan juga dia menjadi nilai rata-rata, atau nilai rata-rata, atau menjadi mu. Ya. Mu adalah simbol nilai rata-rata. Dia di tengah. Nah, Anda perhatikan bahwa semakin tumpukan ini semakin ke kiri atau semakin ke kanan, maka tumpukannya semakin apa? Semakin rendah, semakin rendah. Tapi kok nyumbung. Begitu juga sebelah kiri, sebelah kanan, semakin rendah. Artinya semakin ke kiri dan semakin kanan, jumlah orang yang tinggi badannya masuk ke lebih jauh dari nilai rata-rata, jadi semakin sedikit. Yang paling banyak adalah di tengah rata-rata, tapi semakin ke kiri dan semakin kanan semakin sedikit. Jadi artinya yang semakin tinggi jumlah semakin sedikit, yang semakin pendek juga jumlah semakin sedikit. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah kalau kita mengumpulkan data yang sifatnya istilahnya terdistribusi secara normal, ya, ya, atau tersebar secara normal, itu akan menghasilkan yang disebut dengan kurva normal. Ini disebut dengan kurva normal. Ya, kurva normal. Ya. Nah, suatu kurva normal dia bentuknya seperti lonceng, ya. Dan lonceng itu dia memiliki bentuk simetris. Simetris itu artinya kalau lonceng dibagi dua persis gitu, maka luas yang bagian sebelah kanan dengan sebelah kiri itu sama persis. Sama persis luasnya. Terus itu namanya simetris. Sama seperti tubuh kita ya, kalau dibagi dua ini kan tubuh kita juga simetris ya. Jadi kalau tubuh kita dibagi dua persis tengah sini, maka antara belahan sebelah kanan itu sama seimbang, ya. Sama luas dan seimbang. Ya, jadi kiri ada telinga, sebelah kanan ada telinga, mata juga kiri kanan ada, jadi simetris. Ya. Jadi itu adalah karakter kurva normal. Berarti kurva normal, berarti apa itu kurva normal? Ya, jadi kurva normal adalah kurva yang berasal dari data-data yang terdistribusi secara normal. Ya. Jadi ciri-ciri data terdistribusi normal adalah adanya keseimbangan simpangan antara sisi kiri dan sisi kanan, sehingga sigma total dari data keseluruhan adalah 0, ya. Dan distribusi normal atau kurva normal adalah alat statistik yang sangat penting untuk memperkirakan fakta yang lebih luas, ya. Oke, nah penting bagi kita untuk memahami apa maksudnya suatu data yang terdistribusi secara normal sehingga menghasilkan kurva normal. Saya contoh tadi bahwa tinggi badan adalah kurva normal, adalah data normal atau data terdistribusi secara normal. Tinggi badan. Apalagi berat badan itu juga sama. Jadi kalau berat badan itu disusun model kayak gini, tumpukannya di model kayak gini, kita tumpuk model kayak gini, satu orang satu kotak itu, maka dia akan menghasilkan kurva normal itu. Tinggi badan. IQ manusia itu juga pun sama. Yang paling banyak, yang paling banyak itu adalah di nilai rata-rata. Semakin tinggi semakin sedikit, tapi semakin rendah IQ-nya juga semakin sedikit. Nah, apa contoh data yang tidak terdistribusi secara normal? Ya, kalau tadi saya contohkan tadi kan terdistribusi normal. Oke.
biasanya kalau manusia atau urusan dengan manusia itu biasanya terdistribusi secara normal atau kait dengan hewan dan sebagainya ya. Tapi kalau misalnya yang tidak terdistribusi secara normal itu apa misalnya? Kalau Anda ingin meneliti katakanlah misalnya ukuran batu atau volume batu. Kalau Anda misalnya Anda bisa menemukan batu yang ukurannya sebesar kelereng. Tapi Anda bisa menemukan batu yang ukurannya sebesar rumah. Benar nggak? Jadi dia tuh ada nilai yang ekstrim banget kecil, ya. Tapi ada yang ekstrim besar. Nah, gitu. Tapi kalau tinggi badan kita ini normal, artinya kalau kita pandang semua masa percobaan tingginya normal, nggak ada yang tingginya 2 meter, ada. 190 nya susah, nggak ada. Jadi tingginya agak mirip-mirip rada-rada pada rendah kita, gitu ya. Kalau tinggi dikit. Tapi nggak ada ekstrim model batu tadi tuh, yang tinggi ada sebesar kelereng, ada yang sebesar rumah. Itu kan terlalu ekstrim. Jadi dia tidak terdistribusi secara normal. Tapi kalau tinggi badan itu terdistribusi secara normal. Ya. Nah itu maksudnya, ya, terdistribusi secara normal. Ya. Adakah yang bisa memberikan saya contoh lain daripada data kalau kita ambil terdistribusi secara normal? Ada yang bisa bantu? Hah? Kan sudah saya sebut. Saya coba tinggi badan, berat badan, IQ ada, itu normal juga. Ya. Yang lain dan tiganya ada. Ukuran sepatu, oke. Pendapatan itu normal juga ya. Pendapatan itu terdistribusi secara normal juga. Jadi kalau kita ini misalnya katakanlah mahasiswa mercu bekerja, nah gitu. Kemudian kita kumpulkan berapa penghasilan Anda sebulan, kemudian kita bikin seperti ini, hasilnya seperti gunung juga, seperti lonceng. Ada yang lain? Hah? Usia, betul. Usia misalnya berapa usia rata-rata orang meninggal? Jadi panjang usia orang gitu. Misalnya di Jakarta, ada yang misalnya meninggal umur 60, ada yang meninggal umur 70, 80, 40, 30. Kalau kemudian kita bikin seperti ini juga, hasilnya seperti ini juga, seperti lonceng. Berarti dia terdistribusi secara normal. Jadi skala data biasanya yang berhubungan dengan manusia itu adalah normal atau terdistribusi secara normal. Jadi kita akan mempelajari kurva normal ini ya untuk kepentingan statistik, karena dia akan sangat penting ya dalam perhitungan statistik. Nah, saya katakan tadi bahwa sifat data itu adalah memusat sekaligus menyebar. Inilah contoh kalau digambarkan dalam bentuk grafik, inilah contoh data yang memusat sekaligus menyebar. Jadi dia bagian tengah paling tinggi itu ada contoh dia memusat, tapi sekaligus juga ada kakinya, ya, yang menunjukkan bahwa ada bagian yang tersebar. Ya. Kita lihat lagi. Oke, seperti ada sebutkan tadi ya, banyak fenomena yang memiliki distribusi normal yang berbentuk kurva normal seperti tinggi badan, berat badan, IQ, ya, tingkat pertumbuhan, skor ujian, penghasilan, tadi kan. Pengguna internet, misalnya berapa jam Anda menggunakan internet sehari, nah itu hasilnya juga kurva normal dan seterusnya ya. Ya sekali lagi bahwa seperti ini contohnya, bentuknya seperti lonceng ya, bell curve, jadi bentuknya seperti kurva seperti lonceng ya. Jadi kurva normal itu memiliki bentuk yang sangat simetris ya, dengan titik ketinggian maksimum berada pada min yang sekaligus menjadi median dan modus. Kurva normal memiliki segala atribut atau kelengkapan yang sangat bermanfaat dalam penelitian. Nah, jadi inilah bentuk kurva normal ya. Tapi
ada perhatian nih bahwa oh ini kurva normal. Berarti kurva normalnya persis seperti ini bentuknya. Enggak juga. Ya. Nah, coba Anda perhatikan misalnya seperti ini. Ini ada kurva A, kurva B. Yang mana yang kurva normal? B, Pak. Dua-duanya kurva normal. Dua-duanya kurva normal. Ya. Cuman yang satu berdiri tegak, si A berdiri tegak, yang si B berdiri ngangkang. Ya. Kurva A itu tegak, ya kurva B ngangkang. Nah, ada yang bisa menjelaskan kepada saya? Kurva A, kurva B bedanya di mana? Menjelaskan apa perbedaan kurva A, kurva B kalau dikaitkan dengan data yang diperoleh? Hah? Yang mana? Yang A atau B? Yang B. Ya, karena yang B sampelnya lebih menyebar, penyebarannya besar, sehingga kurvanya lebar. Tapi yang A nilainya terpusat, lebih terpusat, dia lebih mendekati nilai rata-rata. Ya, itu tidak. Ya. Jadi nggak mesti sama kurva itu kan, justru di sini kita menunjukkan penyebaran pemusatan data melalui kurva. Jadi ini contohnya juga ini kan berbeda-beda. Ada yang sangat lebar, ada yang sangat langsing gitu ya. Itu bentuk kurvanya ya. Itu nggak masalah ya. Kelengkapan paling penting yang dimiliki kurva normal adalah suatu wilayah tetap yang berada di bawah kurva yang terletak di antara min dengan setiap titik atau nilai deviasi standar. Wilayah yang berada di bawah suatu bagian tertentu dari kurva mewakili frekuensi dari skor yang berada di bagian tersebut. Nah, jadi kita akan mempelajari bahwa wilayah di bawah kurva, maksudnya artinya wilayah di bawah kurva ini kurva. Dan semua wilayah yang berada di bawah kurva ini ya itu bisa kita gunakan untuk menganalisa distribusi data ini, gitu kan ya. Bahwa di sini kita lihat bahwa ini adalah tinggi badan yang semakin tinggi, semakin rendah, ya, gitu kan. Ini adalah rata-ratanya, ya. Jadi di semuanya bisa kita pelajari, kita gunakan dalam penelitian dengan statistik, ya. Jadi wilayah yang berada di bawah satu bagian tertentu dari kurva mewakili frekuensi dari skor yang berada di bagian tersebut. Nah, misalnya kalau saya ingin, kita bisa menghitung misalnya ya. Ini yang di tengahnya adalah mereka yang tingginya rata-rata 165, yang ini adalah 170. Kita bisa menghitung misalnya berapa orang yang tinggi badannya antara 165 sampai 170. Ya. 170 batas di sini, 165 batas ini, dan dari sini saya ambil semua kotak yang masuk dalam wilayah sini, dan saya hitung ada berapa kotak di sini. Berarti itu adalah jumlah orang yang tingginya antara 165 sampai 170. Jadi kita bisa hitung berdasarkan ini. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa kurva normal itu berbentuk simetris, ya. Di tengah-tengah ini adalah nilai rata-rata, ya. Seluruh luasnya ini adalah 100%, seluruhnya ada 100%, ya. Dan kalau saya tanya misalnya, berapa jumlah mahasiswa yang tinggi badannya di bawah 165 cm? Ada yang bisa jawab? Berapa jumlah mahasiswa yang tinggi badannya di bawah 165 cm? Kan rata-rata 165 cm. Berarti tanya sekarang, berapa jumlah mahasiswa yang tinggi badannya di bawah 165 cm? Ada yang bisa jawab? Ada? Ya. Kan gampang aja, kan pas yang 165 pas di tengah. Pas di tengah. Semua luas 100%. Berarti mereka yang berada tinggi badannya di bawah 165 cm berapa persen?
50 per 50 per. Jadi jumlah mereka yang tinggi badan di bawah nilai rata-rata adalah 50 per. Jumlah mahasiswa yang tinggi badannya di atas nilai rata-rata berapa persen? 50 juga. Jadi kita bisa hitung ya, bahwa dari sini ke sini 50%, dari tengah sini ke situ ada 50%. Dan kita bisa hitung dengan menggunakan kurva normal jarak atau berapa jumlah mahasiswa yang tinggi badannya mulai dari yang paling rendah sini sampai ke setiap titik yang ada di sini. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita lihat ya bahwa ini satuannya ini kan sentimeter ya, sentimeter ya. Maka untuk kita bisa menggunakan data pada kurva normal sebagai perhitungan statistik, kita harus mengubahnya satuannya ya. Karena begini ya, tinggi badan ini dalam sentimeter, data tinggi badan dalam sentimeter. Tapi kalau kita ngomong data mengenai berat badan, berarti satunya berubah jadi kilo. Kalau saya ingin mengganti data mengenai volume, berarti meter kubik kan. Jadi ini akan berubah-ubah terus. Nah, kita harus menggunakan satuan yang sama terus. Kita nggak boleh menggunakan dalam satuan yang berbeda-beda. Jadi semua data ini yang satuannya berbeda-beda kita harus seragamkan. Nah, ada dua cara ya untuk mengubah atau menyeragamnya. Yang pertama itu adalah kita mengubahnya menjadi nilai skor Z, skor Z. Jadi misalnya begini. Ya. Jadi skor Z itu begini. Jadi kalau saya mau buat ini satu garis lagi di bawah, ini yang tadi 3 pada sentimeter, saya ubah menjadi skor. Nah, cara menghitung skor Z ini adalah, untuk menghitung nilai Z-nya adalah Z ya, sama dengan X dikurangi X bar dibagi apa? S ya. Standar deviasi. Ini untuk sampel. Kalau dia atau kalau dia udah berpopulasi, berarti Z sama dengan X dikurangi mu dibagi kan? Ya. Nah, sekarang misalnya rata-rata tadi 165 ya, 165 ya. Nah, kalau kita mendapatkan data ya, nilai tinggi badan ya, kalau kita bisa menghitung nilai rata-ratanya atau X bar-nya atau mu-nya, maka kita juga bisa menghitung deviasi standar. Pasti dong, saya sudah belajar kan minggu lalu mengenai deviasi standar, rumus deviasi standar itu ya. Saya nggak perlu ulang lagi ya. Misalnya katakanlah misalnya sini berarti nilai X bar-nya adalah nilai rata-rata 165 cm ya. Dan kemudian deviasi standarnya adalah ya, atau mu lah. Mu-nya adalah 165 cm, ini populasi. Kemudian deviasi standarnya adalah 5 cm. Nah, sekarang saya ingin mengubah nilai rata-rata ini 165 cm, tapi saya ubah jadi skor Z, karena ini satuannya harus dirubah menjadi satuan Z, karena kita seragam saya bilang itu kan. Nah, cara mengubahnya adalah di sini ya. Jadi misalnya Z sama dengan, berarti yang ingin saya ubah adalah 165, berarti X adalah 165 dikurangi
mu ya. Mu-nya adalah juga 125 dibagi deviasi standarnya 5. Berarti ini 1500 bagi 5 berarti 0. Berarti Z-nya 0. Berarti untuk nilai Z untuk tinggi rata-rata ini adalah 0. Ya, adalah 0. Nah, semua nilai tinggi badan yang ada di sini ini bisa saya ubah dengan menjadi nilai Z. Saya ubah menjadi nilai Z. Sehingga saya membuat nilai Z dari sini. Misalnya 170, ya 170 ya sama juga seperti tadi ya 170. Kalau misalnya nilainya 170 ya, berarti Z-nya berapa? Untuk 170 cm berarti Z sama dengan 170 dikurangi 165 dibagi 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Berarti untuk 170 Z-nya adalah 1. Begitu seterusnya ya. Nah, karena deviasi standar 5 berarti kalau berarti tambah 5 165 tambah 5 170 Z-nya 1, kalau 160 jadi berapa? Minus 1. 175 jadi berapa? 2. 155 minus 2. Ini 3. Minus 3. Jadi hasil Z. Dengan kata lain bahwa Z ini juga menunjukkan seberapa jauh satuan deviasi standarnya itu sama. Jadi artinya kalau kita menggunakan deviasi standar ini disebut dengan ini tetap 0, berarti ini disebut dengan 1 deviasi standar, ini 2 deviasi standar, ini 3 deviasi standar, ini juga minus 1 deviasi standar, ini minus 2 deviasi standar, ini minus 3 deviasi standar. Sama seperti ini. Ya, ini 1, ini 2, ini 3, ini minus 1, minus 2, minus 3. Jadi untuk selanjutnya kalau kita menggambar kurva normal, kita cukup menggunakan Z yang ini aja kan. Jadi kita pakai yang ini. Satuan ini boleh pakai ini, tapi dalam hitung statistik pakai nilai skor Z. Selanjutnya ada bahwa kurva normal juga memiliki fungsi kepadatan atau density function yang berfungsi menunjukkan berapa persen luas wilayah di bawah kurva normal dari titik 0 keluar ke suatu titik tertentu lainnya. Ya, jadi menunjukkan density function nanti artinya seperti saya katakan tadi bahwa setiap batas-batas ini dia mewakili jumlah mahasiswa dengan tinggi badan tertentu. Tadi ya. Nah ini sekali lagi saya ulangi bahwa titik tengah itu adalah mean, median, modus ya ini ya, bahwa kurva itu berbentuk simetris. Kalau dibagi dua dia 50% kiri kanan sama persis ukurannya. Nah ternyata kurva normal ini ya berfungsi untuk bisa menunjukkan kepada kita berapa jumlah, seperti saya katakan tadi, berapa jumlah individu dengan tinggi tertentu di suatu populasi. Ya. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa dari ujung sini, ya, dari ujung kiri, dari orang yang paling pendek sampai orang yang tingginya 165 yang nilai rata-rata, ini jumlahnya adalah 50%. Begitu juga mereka yang tinggi di atas nilai rata-rata juga 50%. Tetapi di sini kita lihat bahwa di kurva normal ini mereka yang nilainya antara rata-rata sampai
deviasi standar 1 itu jumlahnya 34%. Jadi deviasi standar 1 itu kan mereka tingginya 170. Antara mereka tingginya atas 165 sampai 170 itu masuk dalam deviasi standar 1 itu jumlah 34%. Begitu pula sebaliknya antara yang nilai rata-rata 165 cm sampai 160 sampai 160 atau deviasi standar minus 1 itu jumlah 34%. Nah, dari mana datangnya ini 34%, 13,5%? Itu sudah ada yang mengukur. Jadi kalau saya pilah-pilah, saya kapling-kapling gitu ya, saya potong-potong, ya. Jumlah setiap potongan itu saya bisa tahu berapa banyak, ya. Berapa banyak anggota gitu. Ibarat kata ini kue gitu ya, atau apapun lah misalnya. Atau ini ada tanah atau luas suatu tanah bentuk seperti ini, terus saya potong-potong. Misal saya potong sini, maka saya ambil di sini. Ini ada berapa orang yang tinggal di sini saya tahu, karena sudah ada perhitungan. Nah, cara mengetahui adalah menggunakan apa yang disebut dengan ini disebut dengan tabel skor Z namanya. Nanti kita boleh download di Google gitu. Ya. Jadi tabel skor Z. Ya. Ini tabel skor Z ini menunjukkan jumlah orang yang ada dalam setiap bagian atau potongan. Contoh misalnya ya, tadi saya katakan tadi bahwa yang nilai Z 0 sini kan ya, 0, nilai Z 0. Mereka berapa banyak mahasiswa yang tinggi badannya di bawah nilai rata-rata. Artinya kita hitung luas itu adalah dari ujung sini sampai 0, atau dari ujung ini sampai tinggi 165 cm. Atau kita pakai, karena kita harus pakai Z, maka kita pakai istilah Z bahwa jumlah mereka yang tinggi badannya yang paling pendek sampai Z 0 atau 165 cm adalah 50%. Saya katakan tadi 50%. Kita cek sini. Ya. Berarti kalau Z ini kita pakai Z. Maka Z ini tadi 0, berarti 0 sini kan? Ini 0,0. Berarti ini ada titik 500. Ini dibaca 50%. Berarti betul. Begitu juga yang lain-lain gitu ya. Misalnya berapa jumlah mahasiswa yang tinggi badannya di bawah 170 cm. 170 cm ini kan berarti kan Z-nya 1 plus 1. Berarti yang tinggi badannya di bawah 1. Di bawah Z 1. Berarti dari sini. Plus 1. Berarti dari ujung paling pendek sampai yang Z 1. Berarti kita di sini Z 1-nya. Z 1-nya ini. 1, jumlahnya adalah 84,13%. 84,13%. Jadi bacanya 84,13%. Ya. Kalian tadi di kurva tadi ya, misalnya. Nah ini, ya. Ini tadi kan saya sini 50%. Tambah 34, 86. Berarti dari sini ke bawahnya adalah 84,3%. Lebih dikit. Paham? Ya. Masuk dulu. Jadi, oke. Harus memahami cara membaca tabel skor Z ini ya. Jadi artinya bahwa Anda di sini adalah nilai Z ya. Nilai Z-nya kalau dia hanya satu desimal atau satu angka di belakang koma misalnya 0,7 ya. Berarti 0,7 Anda lihat di sini. Oh 75,8 tuh. Tapi misalnya hasil perhitungan Anda Z-nya ada 0,78, berarti 0,7
lihat 8 di atas ini. 8 sini. Tarik garis ke bawah ketemu dengan 0,7. Berarti ketemunya di sini. 78,23%. Kalau dia 2 angka di belakang koma. Paham ya? Jadi ini untuk pecahan angka 2 angka nih. Jadi misalnya 1, hasil Z-nya 1,3, berarti 1,3 tarik sini 1, berarti 84,85. Paham ya? Oke. Nah, oke, berarti sekarang kita tinggal menghitung contoh misalnya ya. Kita lihat soal misalnya. Tinggi badan rata-rata atau mu ya, tadi mahasiswa percubuannya ada sama dengan 125 cm dan deviasi standar adalah 5 cm. Berdasarkan parameter tersebut hitunglah berapa persen jumlah mahasiswa yang tinggi badannya antara 163 sampai 160 cm. Gambarkan kurvanya. Nah, jadi Anda bisa menggambar kurvanya. Jadi wilayah dari kurva yang akan kita cari. Ya. Misalnya sini kita lihat ya. Ini penyelesaiannya ya. Bahwa kita ketahui bahwa nilai rata-rata aja atau mu 165 cm, deviasi standarnya 5 cm ya. X1 artinya yang ingin kita cari antara 163 cm. Berapa orang yang tinggi badannya antara 163 cm sampai 167 cm? Berarti X1 nya 163, X2 nya 167 cm. Ya. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa nilai cm ini harus berubah menjadi nilai Z karena satuannya harus sama. Berarti cara ubah tadi seperti rumus tadi Z. Jadi untuk menghitung X1 kita gunakan rumus Z1 misalnya Z1. Berarti di rumusnya X1 dikurang mu dibagi deviasi standar ya. Berarti X1 nya 163 dikurangi mu nya rata 165 dibagi 5. Di atas minus 2, 5 minus 0,4. Minus 0,4. Nah, kita gambarkan kurva. Di mana posisi minus 0,4? Anda gambarkan kurvanya seperti ini. Ya. Di tengah ada 0, biasa as 0. Ya. Misalnya ini 1, ini 2, ini 3, 1, 2, 3. Misalnya tadi minus 0,4. Di mana minus 0,4? Berarti dia di wilayah negatif. Berarti sebelah kiri. 0,4 artinya sekitar, kalau di sini 0,5 pas tengah 0,5 berarti 0,4 maju dikit berarti di sini. Di sini minus 0, Z minus 0,4. Yang kedua Z2 nya adalah perhitungan sama ya dan menghasilkan 0,4. Berarti sama juga seperti tadi, ini 0,5 berarti 0,4 di sini. Jadi sini. Selanjutnya adalah dari yang saya tanda ini saya tarik putus-putus ke atas. Begitu juga yang di sini juga saya tarik putus-putus ke atas. Maka yang saya cari itu adalah yang antara dua wilayah ini. Jadi inilah yang berapa banyak mahasiswa yang tingginya di sini. Antara 123 sampai 127. Ini wilayah mereka. Ini mereka tinggal di sini nih. Nah, berapa persen banyaknya? Kita hitung dalam persen. Berapa persen banyaknya? Nah, cara menghitungnya adalah ya, kita hitung luas dari ujung kiri sampai yang di sini. Berapa persen? Ya kan? Kemudian kita hitung luas dari ujung kiri sampai sini. Jadi sini. Ya. Kalau kita ingin menghitung berapa luas daerah saya arsir ini, maka kan saya hitung dulu pertama luas dari ujung kiri sampai ke titik yang di sini 0,4. Ya. Dan jadi ini kita ketahui. Kemudian jadi luas wilayah dari ujung kiri sampai titik 0,4 saya ketahui. Kemudian luas wilayah dari titik ujung kiri sampai minus 0,4 juga saya ketahui. Maka saya bisa tahu ini. Kan gitu ya. Jangan gitu ya. Jadi dari sini ke sini saya tahu. Dari sini ke sini saya tahu. Berarti saya bisa hitung ini. Berarti tinggal kurangin aja kan. Berarti saya tahu
berapa luas bagian yang itu. Paham nggak ya? Ya. Oke, sekarang saya lihat. Pertama saya hitung dulu. Luas dari ujung kiri sampai 0,4 di sini itu berapa? Lihat tadi di tabel. Nah, misalnya ya. 0,4 berarti dia berarti di sini ke 0,4 berarti kita di sini 0,4 ya. 65,54 ya. 65,54 berarti ini 65,54 per. Jadi dari sini ya. Sekarang yang dari ujung kiri sampai minus 0,4. Minus 0,4. Kebetulan sini nggak ada ininya. Coba saya cek dulu di Google ya. Karena ini cuma contoh aja. Saya buka dulu sebentar. Jadi Anda kalau mau lihat tabel itu cukup ketik aja Z-score table, bahasa Inggris saja. Nah, maka kita bisa ketemu. Saya bisa ambil ini, ada beberapa banyak kita bisa pilih. Oke, ini jadi ya. Dari yang saya cari sekarang adalah yang minus 0,4. Kelihatan nggak ya? Berapa? 34,46. Berarti di sini adalah antara sini sampai sini 34,46 per. Berarti luas dari sini adalah tinggal kita kurangin aja luas yang di 65,54 dikurangi 34,46%. Berapa ini? Ada bisa kurang bantu biar agak cepat. 65,54 dikurang 34,46. 31,08 per. Nah, inilah. Kalau luas yang ini berarti adalah 31,08 per. Berarti bahwa mahasiswa yang tinggi badannya antara berapa tadi? Bahwa mahasiswa yang tinggi badannya antara 163 sampai 167 cm jumlahnya adalah 31,08 per. Paham ya? Nah, jadi kalau ada soal, Anda pertama ubah dulu semuanya menjadi skor Z. Ubah jadi skor Z. Kemudian gambar kurvanya, bagian yang luas kita hitung luasnya kita arsir, ya. Baru kemudian kita lihat tabelnya, tabel skor Z. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau tanyakan?